Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat Indonesia. Di video ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya bersama saya, Elsa Triningsih, calon guru penggerak kelas 059 Angkatan 10. Pada modul ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bagaimana penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara, bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, apa saja tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyannya yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dengan ketiga semboyan ini, guru diharapkan mampu untuk membuat pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dilakukan melalui pengajaran untuk membebaskan anak dari ketidaktahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Selanjutnya, bagaimana cara penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tempat menyemai bibit, pendidik sebagai petani, dan murid sebagai bibit. Petani bercocok tanam dengan berbagai bibit. Petani memiliki bibit padi, jagung, dan lain-lain. Tumbuhkanlah bibit padi menjadi padi yang tumbuh subur dengan biji padi yang menghasilkan beras berkualitas. Janganlah merawat, menumbuhkan bibit jagung dengan cara yang sama seperti menanam padi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Tentu saja berbeda perlakuan anak yang tinggal di daerah pegunungan dengan anak yang tinggal di daerah pesisir pantai. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman berarti seorang pendidik harus mempunyai keterampilan untuk mendidik sesuai dengan zamannya, di mana sekarang kita berada pada abad ke-21, maka seorang pendidik harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah? Implementasinya pada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ekstrakurikuler, menuntun murid sesuai dengan bakat, potensi, minat, dan kebutuhan yang dimilikinya melalui bimbingan ekstrakurikuler. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada murid seperti pembiasaan perilaku 5S, serta penggunaan bahasa yang sopan baik kepada guru maupun sesama teman. Selanjutnya, apa saja tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tantangannya yang pertama,
kurangnya minat belajar peserta didik sehingga sulit dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, tuntunan orang tua serta pemahaman sebagian orang tua yang hanya menekankan pada aspek kognitif saja tanpa melibatkan bakat, minat, dan potensi yang ada pada anak. Dan yang ketiga, kurangnya kompetensi guru untuk menunjang perkembangan teknologi sehingga kurang selaras dengan kodrat zaman. Adapun solusi untuk menjawab tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Yang kedua, mengadakan kegiatan parenting orang tua dan aktif melakukan komunikasi positif antara orang tua dan pihak sekolah. Dan yang ketiga, pendidik harus aktif dalam mengembangkan kompetensi dalam mengikuti kegiatan seperti workshop dan webinar karena guru harus belajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu guru hebat, itulah pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.